Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Minggu tanggal 2 Maret tahun 2025, saya akan mengomentari retreat para kepala daerah di Magelang dilaporkan ke KPK. Dalam pemilihan kepala daerah tingkat 1 sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur dan kepala daerah tingkat 2 sebagai calon bupati dan wali kota dan calon wakil bupati dan wali kota. Setelah terpilih kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2, seluruhnya lebih 280 pasangan lalu dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Setelah kepala daerah yang terpilih dilantik, Presiden Prabowo Subianto langsung diinstruksikan mengikuti retreat ke Akmil atau Akademi Militer di Magelang. Dalam penyelenggaraan retreat tersebut, biayanya dikenakan kepada kepala daerah yang ikut retreat tersebut, bertentangan dengan aturan hukum yang membebani anggaran daerah masing-masing karena untuk melaksanakan retreat tersebut atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Seharusnya penyelenggaraan retreat tersebut harus dibiayai anggaran pemerintah pusat. Ditambah lagi penyelenggaraan retreat tersebut dilakukan di Lembah Tidar, Magelang milik Partai Gerindra yang dipimpinnya Prabowo Subianto. Presiden Prabowo selaku presiden menggunakan kesempatan mencari keuntungan dari Lembah Tidar Magelang tersebut, sama juga Presiden Prabowo Subianto menyalahgunakan jabatan presiden untuk mencari untung karena semua kepala daerah yang ikut untuk retreat tersebut harus membayar selama retreat di Magelang tersebut. Demikian juga selama tinggal di Lembah Tidar Magelang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya yang diperlukan harus bayar di 2 pakaian selama mengikuti retreat tersebut, menggunakan pakaian loreng yang bergaya militer untuk mendapat baju dan celana seragam loreng tersebut diduga lewat pengadaan Partai Gerindra di Tambah Tidar di Lembah Tidar tersebut, dan semua biaya penyelenggaraan retreat di Akmil atau Akademi Militer di Magelang menghabiskan biaya sebesar 13 miliar rupiah. Ada dugaan penyelenggaraan retreat para kepala daerah di Akmil atau Akademi Militer Magelang syarat melakukan perbuatan korupsi. Akhirnya Koalisi Masyarakat Sipil Transparansi Anti Korupsi mengamati penyelenggaraan retreat tersebut yang penuh nuansa perbuatan korupsi. Dalam penyelenggaraan retreat para kepala daerah di Akademi Militer di Magelang, yang paling bertanggung jawab adalah Presiden Prabowo Subianto selaku pemberi perintah kepada para kepala daerah untuk mengikuti retreat tersebut. Setelah Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi pada tanggal 28 Februari tahun 2025 yang disampaikan Peri Amsari selaku dosen hukum tata negara Universitas Andalas melaporkan kegiatan retreat di Akademi Militer Magelang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu timbul sanggahan dari penyelenggara retreat tersebut antara lain, kata Peri Amsari menyatakan penyelenggaraan retreat kepala daerah yang didasarkan dengan peraturan daerah tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Setiap kegiatan penting seperti retreat di Akmil atau Akademi Militer di Magelang seharusnya dibuat dulu payung hukumnya, atau dengan kata lain harus dibuat dulu undang-undang penyelenggaraan retreat di Akademi Militer di Magelang, baru dapat melaksanakan kegiatan retreat tersebut sebagai negara hukum, bahwa hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dari seluruh lembaga negara. Bahkan hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Ditambah lagi pengusaha tertentu melakukan kerjasama dengan penguasa, ada dugaan dengan menggunakan pengusaha melakukan kegiatan retreat tersebut harus dibayar sesuai aturan.
Tetapi bila pelaksanaan kegiatan retret dilakukan aparat militer, tidak perlu dibiayai karena untuk kepentingan bersama melakukan kegiatan retret tersebut sebagai awal gambaran yang menimbulkan kegiatan bersifat negatif ditambah yang lainnya. Ada yang menyatakan anggaran penyelenggaraan retret tersebut masuk anggaran Kementerian Dalam Negeri. Timbul pertanyaan, kalau dibiayai dari anggaran Kementerian Dalam Negeri, kenapa kegiatan retret para kepala daerah dilakukan di Akmil atau Akademi Militer di Magelang? Seharusnya dilaksanakan di Pusat Pendidikan Kementerian Dalam Negeri, karena kepala daerah hasil pilihan rakyat dan harus dekat dengan rakyat yang memilihnya sebagai perwujudan prinsip demokrasi. Apalagi para kepala daerah menggunakan baju loreng bergaya militer, seakan kepala daerah dididik memimpin rakyat dengan bergaya militer. Setelah selesai melakukan retret di Magelang, kembali ke daerah masing-masing dan pada saat bertemu dengan rakyatnya main tunjuk-tunjuk kepada rakyat seakan kepala daerah minta dilayani rakyat, karena kepemimpinan militer bawahannya yang melayani pimpinannya, bukan pimpinannya melayani bawahan. Tetapi dalam kepala daerah yang terpilih jadi kepala daerah yang melayani rakyatnya, yang memberikan kepercayaan kepada kepala daerah. Dengan demikian kepala daerah yang melayani masyarakat. Apalagi dalam penyelenggaraan pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran untuk melaksanakan program makan bergizi gratis. Atas efisiensi anggaran berseberangan dengan kegiatannya melakukan pemborosan anggaran dengan melakukan kegiatan retret di Akmil atau Akademi Militer di Magelang yang memakan biaya penyelenggaranya sebesar 13 miliar rupiah. Sebelum itu Presiden Prabowo Subianto setelah Presiden Joko Widodo mengangkat para menteri dan wakil menteri dan pejabat khusus Presiden setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto lalu melakukan mirip retret di Akademi Militer di Magelang. Itu sama juga pemborosan anggaran. Demikian juga jumlah kabinet menteri dan wakil menteri dan pejabat khusus Presiden seluruhnya 105 orang. Menambah pemborosan anggaran untuk membiayai pejabat, ditambah menambah gedung untuk perkantoran, sebab dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya sebanyak 40 menteri dan wakil menteri. Bila dibandingkan dengan Presiden Amerika Serikat, jumlah menterinya hanya 15 orang, padahal lebih luas wilayahnya. Laporan masyarakat sipil anti korupsi yang disampaikan Peri Amsari selaku dosen Universitas Andalas Padang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyelenggaraan retret para kepala daerah yang terpilih di Akademi Militer Magelang. Ada dugaan penyelenggaraan retret tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak ada landasan hukumnya. Untuk melaksanakan retret di Akmil atau Akademi Militer Magelang hanya berdasarkan kebijaksanaan saja, sangat rentan melanggar aturan hukum. Apalagi biaya penyelenggaranya ada dugaan dibebankan kepada anggaran daerah, padahal yang melaksanakan atas kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto supaya para kepala daerah yang terpilih setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan semua kepala daerah mengikuti retret di Akmil atau Akademi Militer di Magelang. Seharusnya semua pembiayaan kegiatan retret tersebut ditanggung dari anggaran pemerintah pusat. Berakibat pelaksanaan retret tersebut masuk perbuatan korupsi, sampai Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Peri Amsari, dosen Universitas Andalas Padang, melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang menjadi masalah, apakah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi berani menangani laporan Peri Amsari tersebut, karena hubungan Presiden Prabowo Subianto sahabat karib dengan mantan Presiden Joko Widodo. Apalagi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sudah berhutang budi kepada mantan Presiden Joko Widodo, karena sebelum purna tugas 2 bulan lagi
sebagai Presiden, Presiden Joko Widodo telah mengusulkan 10 orang pansel kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dipilih 5 orang, meliputi ketua, wakil ketua, 3 anggota komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana yang terpilih Setio Budianto selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk wakil ketua dan wakil ketua dan 3 anggotanya. Selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk wakil ketua dan 3 anggotanya. Selanjutnya dilantik Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan hal tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi lebih hormat kepada mantan Presiden Joko Widodo dibandingkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Walaupun mantan Presiden Joko Widodo sudah pensiun dari jabatan presidennya, tetapi pengaruhnya masih besar terlebih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi mengingat negara Indonesia sebagai negara hukum, besar kemungkinan Komisi Pemberantasan Korupsi berani menangani laporan Ferry Amsari terkait penyelenggaraan retreat para kepala daerah di Akmil atau Akademi Militer di Magelang yang diduga banyak perbuatan korupsi ditemukan di dalam penyelenggaraan retreat para kepala daerah di Akmil atau Akademi Militer di Magelang untuk diselesaikan sesuai aturan hukum. Harapan saya, laporan Ferry Amsari kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas pelaksanaan retreat para kepala daerah di Akmil atau Akademi Militer Magelang segera diselesaikan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai aturan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Bila menemukan minimal 2 alat buktinya, dapat menetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai tersangka. Tetapi bila tidak ditemukan minimal 2 alat buktinya, perkaranya dihentikan penyelesaian perkaranya. Sekian dan terima kasih.